Saya bertanya, apakah itu Jibril sudah pensiun? Saya bilang, kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada nabi, berarti tidak ada lagi wahyu. Kalau tidak ada wahyu itu berarti tidak apa kerjanya Jibril. Padahal itu dalam satu hadis mengatakan bahwa Allah muwakkalun ala Jibril biqadai hawaij bani Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah taufiknya sehingga pada subuh hari ini kita kembali bersama-sama hadir di tempat ini tentunya dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai umat Islam, sebagai umat mukmin yang taat. Salam dan salawat senantiasa kita mengirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sebagai akhirul anbiya wa imamul mursalin wa uswa wa qudwah hasanah kita semua. Hadirin hadirin berbahagia, alhamdulillah. Dari sekian masjid yang saya datangi di sini yang paling ramai jamaahnya, alhamdulillah. Dan saya kira bukan hanya tahun ini, memang masjid kita ini selalu demikian. Itu selalu ramai jamaahnya. Sampai-sampai mungkin ada yang di luar. Alhamdulillah. Ini berarti menunjukkan bahwa pembinaannya di sini bagus sekali. Jamaahnya bagus. Bala ayat yang kita bacakan adalah ayat yang ke-186 dalam surah Al-Baqarah yang terletak di antara di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Mulai dari ayat 183 sampai 187, kecuali ayat yang 186 ini tidak berbicara tentang puasa, tetapi 3 ayat sebelumnya dan 1 ayat sesudahnya semuanya berbicara tentang puasa. Nah, pertanyaannya, kenapa ada ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat berbicara tentang puasa kok muncul ayat ini? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika kamu Muhammad ditanya oleh hamba-hambaku yang ditanyakan anni tentang aku, maka fa inni qarib, saya sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku memperkenankan doanya orang berdoa kalau dia berdoa. Kalau kita tidak ada hubungannya dengan puasa. Sebelumnya masalah puasa, sesudahnya puasa juga. Tapi ini kenapa ada muncul ini? Ini artinya bahwa ketika kita sedang berpuasa atau ketika bulan Ramadan, maka di situ sangat afdal, sangat mulia dan dianjurkan untuk berdoa. Jadi secara pintas selalu tidak ada hubungannya. Tidak berbicara tentang puasa, tapi artinya kenapa ayat di tengah-tengah tentang menjelaskan tentang puasa, artinya bahwa ketika kita sedang berpuasa atau di luar bulan puasa Ramadan, itu dianjurkan sangat-sangat mulia kita melakukan doa. Firsi sudah katakan, jadi begini, ayat ini kenapa turun, penyebab turunnya, ada seorang datang bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Aba'idun Rabbuna panunadihi am qaribun panunajihi. Dia bertanya, Rasulullah, apakah itu Tuhan kita jauh? Kalau jauh kami pakai suara besar, panunadi. Kalau Tuhan kita itu dekat, tidak perlu saya besar suara, panunaji, berbisik-bisik saja.
Tidak perlu pakai suara keras. Maka turunlah ayat ini. Jika kamu Muhammad ditanya oleh hambaku yang ditanyakan tentang aku sendiri kata Allah yang akan menjawabnya. Kalau kita melihat dalam berbagai ayat, kalau ada pertanyaan, maka Allah memberikan petunjuk kepada Nabi supaya menjawab begini. Pamannya, yas'aluka 'anil anfal qul, yas'aluka 'anil yatama qul, yas'aluka madza yunfiquna qul, yas'aluka 'anil hilati qul, semuanya ada qul. Jika kamu ditanya ada pertanyaan, maka kamu Muhammad jawab qul, katakan begini. Tapi di sini tidak ada qul. Kenapa tidak ada qul? Karena kalau Nabi mengatakan ini qarib, berarti Nabi yang dekat. Nah, seandainya Nabi mengatakan qul inni qarib, maka itu tidak benar. Karena bukan Nabi. Karena makanya Allah mengatakan jika ditanyakan tentang aku, anni, maka saya akan jawab langsung, kata Allah, fa inni qarib. Tidak usah kamu Muhammad yang saya mau langsung jawab. Maka turunlah ayat ini qarib, bahwa Allah mengatakan saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan doanya orang berdoa kalau dia berdoa. Ini yang perlu kita jelaskan. Allah akan memperkenankan menijabah doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Apa maksudnya? Orang berdoa kalau dia berdoa, kalau ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan doanya orang berdoa. Fa idza da'ani, kalau dia berdoa. Artinya ada orang berdoa sebenarnya tidak dianggap berdoa. Apa maksudnya? Kalau dia berdoa itu harus bukan hanya mulut saja, ditembus ke dalam hati. Karena kalau kita berdoa hanya mulut kami saja, tapi lain kita ingat, itu namanya tidak berdoa namanya. Berdoa tapi Allah mengatakan yang tidak berdoa, itu namanya memain. Idza da'ani. Nah, doa ini salah satu bentuk ibadah. Masalah diterima tidak diterima bukan urusan kita. Ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah, kata Nabi. Doa itu ada jenis ibadah. Bahkan doa adalah mukhul ibadah, intinya. Mukhu dalam bahasa Arab, mukhu otak. Intinya ibadah itu doa. Karena semua ibadah kita lakukan ada mengandung doa. Allah marah kalau tidak selalu dimintai. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita marah kalau selalu dimintai. Allah marah kalau tidak. Karena kita diperintah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada kata Allah, saya akan memperkenankan. Tidak ada doa yang benar yang tidak diterima oleh Allah. Tidak ada. Semuanya akan diterima oleh Allah kalau doanya benar. Doanya ikhlas. Karena yang menentukan diterima suatu ibadah adalah ikhlas. Jadi ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah, astajib lakum, saya akan memperkenankan mengijabah doamu. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa doa itu, penerimaan doa itu ada 3 macam. Allah menerima doa ada 3 macam. Pertama, Allah mensegerakan apa yang diminta. Yang disebut segera selama doa itu diterima oleh Allah selama di dunia. Kalau Allah menerima doa kita di dunia namanya segera. Kemudian yang kedua, caranya Allah menerima doa mentakhirkan, nanti di hari kemudian baru dikasih. Tetapi tidak persis sama yang didoakan di dunia, tapi Allah memberikan pahala yang besar. Jadi orang yang tidak diterima doanya, padahal doanya ikhlas, tidak diterima di dunia, Allah akan menyimpangkan pahala doanya di hari kemudian. Dan nanti Allah setelah memberikan pahala orang yang pernah berdoa tapi belum diterima di dunia, maka semua orang yang diterima doanya di dunia menyesal. Tetapi ya Allah, kenapa dulu cepat dikasih saya? Kenapa bukan sekarang? Karena sudah melihat pahala yang diberikan kepada orang yang belum diterima doanya di dunia, menyesal semua yang diterima doanya. Jadi jangan kita berkecil hati, atau jangan kita berusaha kepada Allah, kenapa saya sudah berdoa, kenapa belum? Jadi yang ketiga, Allah menerima doa kita dengan menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Mungkin itu kita tidak tahu.
dan tidak diberitahukan. Mungkin ada dulu kita punya dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, perbuatan tidak baik, Allah mengampuni itu berkat doa. Jadi kalau Allah belum menerima, mungkin itu dosa-dosa kita yang lalu Allah mengampuni. Jadi doa itu tugas kita berdoa. Masalah diijabah atau tidak bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pernah saya ditanya oleh seorang mahasiswa pasca sarjana. Dia mengatakan, Ustaz, apakah itu Jibril sudah pensiun? Allah menugaskan Jibril untuk melaksanakan, mengijabah doanya Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi Jibril itu, jadi makanya mahasiswa bertanya, apakah itu Jibril sudah pensiun? Saya bilang, kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada nabi, berarti tidak ada lagi wahyu. Kalau tidak ada wahyu itu berarti tidak apa kerjanya Jibril. Padahal itu dalam satu hadis mengatakan bahwa Allah muwakkalun ala Jibril biqada'i hawaij Bani Adam. Bahwa Jibril itu diberi tugas untuk melaksanakan apa yang diminta doanya daripada Bani Adam, cucu Nabi Adam, itu artinya manusia. Itu antara itu tugasnya. Jadi saya berikan contoh, saya bilang begini, jadi saya tidak langsung jawab begitu, saya bilang begini, saya berikan contoh, saya ini dosen di Fakultas Adab UIN Alauddin, maka itu tugas pokok saya. Tapi saya juga mengajar di UMI, di UIM, di STI Al-Furqan dan lain-lain banyak. Itu honor saya. Tapi saya sebagai dosen tetap di Fakultas Adab IAI UIN. Yang lain itu honor. Jadi saya katakan itu banyak honornya Jibril. Itu tugas pokoknya memang bawa wahyu. Tapi banyak lain. Karena muwakkalun ala qada'i hawa'i Bani Adam. Jibril juga diberi tugas untuk melaksanakan, menerima, menyatakan penerimaan doa-doa orang. Idza da'al abdul mu'minu qala Allah ihbis. Kalau seorang mukmin berdoa, maka Allah mengatakan jangan cepat, tahan dulu. Jangan cepat diterima doanya. Karena ini wahai buat asma sauta, karena kata Allah, saya senang mendengar suaranya hambaku yang mukmin kalau berdoa. Tapi sebaliknya, idza da'al abdul kafiru qala yaqdi hajatahu fa inni la uhibbu asma sauta. Kalau orang kafir berdoa, kata Allah kepada Jibril, kasih cepat, terima cepat, karena saya tidak senang dengar suaranya. Saya biasa berikan contoh begini. Kalau ada minta datang di rumah kita, sementara mungkin istirahat, tidur siang, terus ada ketuk-ketuk pintu terus, atau assalamualaikum terus, supaya cepat pergi, kasih cepat. Begitu kita kasih, pergi kan, sudah tidak mengganggu. Sama dah ini. Jadi jangan kita salah paham. Kenapa saya orang mukmin beribadah, tapi Allah tidak menerima doa saya? Jangan salah paham. Karena cara penerimaan doa itu Allah menentukan. Dan bisa saja kita minta ini, Allah yang dikasih. Karena itu mungkin lebih tepat atau lebih baik kalau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Ramadan ini itu sangat-sangat afdal. Karena la turaddu da'watun, 3 kelompok yang tidak ditolak permintaannya, artinya diterima. Pertama, doanya imamun adil, pemerintah, penguasa yang adil. Jadi kalau pemerintah kan mulai dari presiden sampai yang di bawah, sampai pada RT, itu pemerintah namanya. Kalau dia adil, maka doanya akan dijabah. La turaddu da'watum, tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, imam adil, penguasa pemerintah yang adil. Yang kedua ialah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Itu hati-hati. Kalau ada orang dianiaya, lantas dia minta kepada Allah, Allah akan dengan segera menerima doanya orang yang dianiaya, teraniaya. Yang ketiga, as-shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa sampai berbuka.
Apa arti berbuka? Setiap hari kita mulai dari makan sahur kita berpuasa sampai berbuka. Di situ kita dianjurkan untuk berdoa. Atau yuftir sampai lebaran. Mulai dari awal bulan Ramadan sampai lebaran itu kita terima doa. Jadi doa ini adalah sebagian daripada ibadah. Jadi alamat ibadah, ujibu da'watad da'i da'an. Tapi masalah diterimanya urusan Allah. Coba bayangkan Nabi Musa ketika berdoa untuk kebinasaan Fir'aun, 40 tahun baru diterima. Dalam Al-Quran dikatakan kada ujibat da'watukuma. Doa keduamu sudah diterima. 40 tahun baru diterima. Jadi kalau kita berdoa kan kita akan mau cepat. Doa hari ini mau besok. Atau bulan ini, itu biasa. Tapi tidak, kita urusan kita berdoa. Karena kalaupun tidak diterima secara nyata, itu pahalanya pasti. Kenapa? Kena ibadah. Jadi Allah mengatakan doa keduamu sudah diterima. Kenapa keduamu? Doa keduamu. Padahal yang berdoanya satu, Nabi Musa saja. Ya, apa maksudnya? Bahwa ketika Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Apa maksudnya? Bahwa kalau berdoa imam tidak perlu juga kita ikuti saja, aminkan saja. Kapan diterima doanya yang memimpin doa, itu yang semua yang amin diterima semua. Terima semua. Jadi tidak perlu kita juga berdoa imam kemudian kita berdoa juga tersendiri-sendiri. Boleh tuh, nanti jangan dulu ketika imamnya sementara berdoa. Kalau kita mau berdoa nanti sudah itu, aminkan saja. Karena apapun yang diminta didoakan oleh yang memimpin doa, semua yang amin itu diterima juga. Itu karena ujibat da'watukuma. Allah menyatakan bahwa doa keduamu sudah diterima oleh Allah. Jadi kemudian lanjutan ayat, falyastajibu li wal yu'minu, hendaklah mereka menijabah aku permintaanku, wal yu'minu bidah, hendaklah dia beriman. Kalau biasa kita mau meminta permohonan, memajukan permohonan kepada siapa saja, itu lebih duluan harus dipenuhi dulu syaratnya. Dipenuhi dulu syarat, apa syaratnya supaya dapat bantuan ini, penuhi dulu. Kalau Allah tidak, Allah menjanjikan dulu penerimaan baru diminta syaratnya. Itu bedanya kita. Kalau kita kan masukkan permohonan kepada siapa saja, pemerintah permohonan bantuan, harus penuhi dulu persyaratan. Nanti penuh persyaratan baru dipertimbangkan. Kalau Allah tidak, menjanjikan dulu akan diterima, lalu menyebutkan syarat di belakang. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin yang berbahagia, jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan usaha-usaha kita untuk mendapatkan pahala syafqa oleh Allah dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam amaliyah Ramadan, termasuk doa. Termasuk doa ini, tetapi perlu kita ketahui bahwa persyaratan diterimanya amal ialah ikhlas. Karena ada ibadah yang sah tapi tidak diterima. Apa yang disebut sah? Kalau sudah ada syaratnya, ada rukunnya, itu sudah sah. Kalau sudah sah tidak perlu diulangi. Kita salat tadi sudah ada syaratnya, sudah berwudu, menghadap kiblat, tutup aurat, syaratnya, kemudian rukunya, ruku, sujud, takbir, itu semua. Kalau sudah ada, sudah selesai. Karena sudah sah. Kalau sudah sah tidak perlu diulangi dan sudah gugur kewajiban, tetapi belum tentu diterima. Nah, ini belum tentu diterima. Kapan diterima? Kalau sudah ikhlas. Kalau sudah ikhlas. Ikhlas itu bagaimana modelnya? Saya kira sudah sering saya sampaikan. Ikhlas itu murni, tidak ada campurannya, itu ikhlas. Susu murni, ada susu murni kan? Berarti tidak ada campurannya. Bagaimana yang disebut, saya ulangi lagi yang sering saya sampaikan. Ada seorang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana modelnya ikhlas? Apa definisinya ikhlas itu? Nabi mengatakan, tunggu dulu karena saya juga belum tahu. Saya tanya Jibril,
Langsung Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, bagaimana model ikhlas? Jibril mengatakan juga tunggu, saya belum tahu, saya tanya Allah. Jibril tanya Allah, ya Allah, bagaimana itu disebut ikhlas? Apa definisinya? Allah mengatakan al-ikhlasu sirrum min asrari ada'uhu ala qalbi abdil mu'min la ya'lamuhu malakun fayaktubahu wala syaitanun fayafsudahu wala hawan fayamilahu. Apa artinya? Allah mengatakan yang disebut ikhlas sirrun min asrari, satu rahasia dari berbagai macam rahasiaku. Ikhlas itu rahasia, sehingga malaikat pun tidak ada yang tahu. Karena kalau malaikat tahu, fayaktubahu, dia catat. Jadi malaikat itu kalau masih belum diucapkan, belum dicatat. Tapi kalau baru diniatkan, karena dikatakan kita baru berniat sudah ditulis pahala, itu Allah yang memerintahkan. Malaikat belum tahu kalau belum keluar di mulut. Jadi malaikat pun tidak ada yang tahu karena udah tahu catat. Wala syaitan, juga syaitan tidak ada yang tahu karena tahu syaitan jaru-jaru, fayufsidahu, narusa inaganggu. Wala hawa, bahkan hawa kita, hawa nafsu kita tidak tahu, karena kalau dia tahu fayamilau, belokkan. Jadi ikhlas itu rahasia antara kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang sufi mengatakan al-ikhlas antu jarrida nafsaka min ikhlas. Ikhlas itu kosongkan dari dirimu kata ikhlas. Kalau ada mengatakan aku kasih kini ikhlasnya, itu tandanya tidak ikhlas menurut orang sufi. Jadi kalau kita kasih orang tak usah bilang ini ikhlas. Kalau kata ikhlas itu namanya tidak ikhlas, karena ikhlas itu rahasia. Kalau ada disampaikan satu rahasia, saya sampaikan rahasia. Umpamanya ada mari saya sampaikan ikhlas, apa rahasia. Bukan lagi rahasia namanya, itu namanya pengumuman. Kalau sudah dibilang, mari kita supaya ibadah kita sah menurut fikih, ada rukunnya, ada syaratnya, dan supaya juga ikhlas kita, apa amal kita terima, kita ikut tidak ikhlas. Lillah, ikhlas. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara panjang, karena ada 3 macam tingkat ikhlas. Jadi saya kira ada ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang hawasul hawas. Nanti mungkin ada pertemuan yang lain kita jelaskan mana ikhlasnya orang awam, hawasul hawas. Saya kira demikian saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan semuanya kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sampai kita menyelesaikan Ramadan, dan tentunya kita selalu berdoa untuk masih bisa kita diberikan umur panjang, umur yang berberkah sampai kita masih ketemu Ramadan berikutnya. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا بأننا صبرا وثاقت أعمالنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصرف عنا السوء شئت كيف شئت إنك لما شاء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.